Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kondisinya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi sehat ya. Karena pada hari ini kita akan kembali belajar tentang Technological Andragogical Knowledge atau kita singkat dengan TAK bagi tutor pendidikan kesetaraan. Memang untuk belajar itu jangan pernah bosan ya, Ibu ya. Jangan pernah bosan untuk belajar. Karena kita ini adalah orang-orang yang akan membelajarkan bagi warga belajar kita yang memang mereka memiliki semangat atau malah mereka tidak memiliki semangat, tapi dengan semangat yang Bapak Ibu berikan, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Technological Andragogical Knowledge. Seperti apa ya? Gitu kan? Nah, ada yang ingin memberikan komentar? Ya. Teknologi, ya benar. Karena orang dewasa itu sebenarnya sudah sangat akrab dengan teknologi. Kenapa kita katakan akrab? Mereka itu terkadang tidak tahu bagaimana teknologi itu seperti apa, tapi mereka bisa memanfaatkannya, mereka bisa menggunakannya. Nah, sekarang ketika kita saat ini ingin bicara tentang bagaimana memanfaatkan teknologi ini dalam proses pembelajaran orang dewasa, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita harapkan dari tujuan pembelajaran ini nantinya Bapak Ibu tutor bisa memberikan materi dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajarannya. Sehingga target yang kita inginkan, pembelajaran itu tidak mesti harus tatap muka. Kita bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran yang lebih baik. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita lihat teknologi itu sudah mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan sosial manusia, apalagi kehidupan dalam proses pembelajaran. Selama pandemi kemarin saja, coba kita lihat, seandainya teknologi itu tidak ada, bagaimana proses belajar akan berjalan? Nah, hari ini kita bicarakan orang dewasa yang masih mau belajar. Nah, memang teknologi ini akan ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Tapi kita harus bisa balanskan di antara keduanya. Kita lihat, kalau bicara tentang dampak positif dari teknologi, kita lihat, belajar itu lebih fleksibel. Fleksibelnya seperti apa? Oke, Ibu bisa memberikan tanggapan? Oh ya, Bapak. Ya, silakan Pak. Ya, fleksibel itu memang nilainya nilai dalam pendidikan luar sekolah, iya. Kenapa? Belajar di mana saja, kapan saja, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah prinsip-prinsip pendidikan luar sekolah. Nah, sekarang prinsip itu bisa dimanfaatkan, bisa kita dukung dengan pembelajaran, dengan adanya teknologi, pembelajaran yang lebih fleksibel. Kemudian positif yang kedua, ya, nilai-nilai positif yang kedua, kita lihat bagaimana sumber belajar itu mudah kita dapatkan. Sumber belajar mudah didapatkan, tidak mesti mendapatkannya dari guru, tetapi kita juga bisa mendapatkan dari website, kemudian dari sumber-sumber belajar yang bisa kita searching, kita cari ya di internet dan segala macamnya. Nah, inilah kemudahan nilai positif dari adanya teknologi bagi pembelajaran. Kemudian kita juga lebih bersifat personal. Kita lebih kapan kita butuh untuk belajar, kita cari sendiri tanpa kita harus bergantung kepada guru. Nah, kira-kira ada yang satu lagi, kira-kira apa ya? Mungkin ada yang memberikan pendapat? Bapak? Ya, komunikasi kita itu memang lebih luas. Kita tidak lagi dihukum oleh tempat. Ya, kita tidak lagi dihukum oleh tempat. Tapi kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Dengan orang yang tidak berada di dekat kita saat ini. Orang yang jauh pun bisa kita berkomunikasi dengan baik. Nah, itu adalah dampak positif dari teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, negatifnya seperti apa juga? Kalau negatifnya, itu kan, nah, informasi kan banyak itu berseliweran, banyak sekali. Ada yang baik, informasi itu ada yang benar, ada yang salah.
Nah, sekarang ini kalau itu salah, maka itu disebut hoax, itu berita yang salah. Kita harus sangat selektif untuk berita-berita yang seperti ini. Nah, kemudian itu mengurangi kebiasaan membaca. Dulu anak-anak kita itu belajar itu harus baca dulu. Nah, sekarang ini tidak. Mereka hanya mengandalkan Mbah Google gitu ya. Mereka hanya cari kemudian copy paste. Nah, itu menjadi tidak menarik lagi. Nah, orang menjadikan buku itu seakan-akan menjadi barang langka. Minat belajar membaca itu menjadi berkurang. Nah, kemudian sosialisasi dengan tetangganya, dengan orang dekatnya. Jangankan dengan tetangga. Ibu barangkali juga di rumah merasakan bapak pegang HP, kemudian anaknya pegang HP, istrinya pegang HP, sosialisasi itu menjadi berkurang. Nah, inilah dampak negatif, dampak positifnya juga ada dari adanya teknologi. Perkembangan teknologi di era digital sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun berganti. Secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, penggunaannya mampu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan tentunya membuat hal-hal yang dulu kita lakukan secara manual atau tradisional berubah menjadi lebih modern dan praktis. Berkurangnya komunikasi tatap muka secara langsung, kemajuan dalam memahami hal baru, bahkan penggunaan tenaga mesin yang menggantikan peran manusia merupakan dampak dari berkembangnya teknologi. Nah, sekarang kalau demikian halnya, kita harus memanfaatkannya bagaimana mengolah teknologi itu bermanfaat bagi proses pembelajaran. Kira-kira bagaimana ya agar teknologi ini bisa bermanfaat bagi pembelajaran orang dewasa? Nah, apa yang perlu kita perhatikan agar teknologi itu bisa bermanfaat bagi orang dewasa? Tentu sesuai dengan materi kita yang sebelumnya, prinsip belajar orang dewasa itu tetap harus kita pegang. Kenapa? Karena yang kita ajar ini sekarang ini adalah orang dewasa. Meskipun mereka itu beragam, karakternya beragam, pengalamannya beragam, itu adalah dalam membelajarkan orang dewasa kita harus tetap pegang prinsip ini. Ada yang masih ingat, Bapak Ibu, materi kita yang minggu lalu, yang kemarin kita bahas? Oke, minat, ya benar, minat gitu ya, Bapak. Minat belajar itu berdiri masing-masing warga belajar itu beragam. Oke, yang lainnya? Ya, pengalaman, ya pengalaman. Pengalaman itu memang sesuatu hal yang sangat unik bagi seorang warga belajar ketika mereka belajar sebagai orang dewasa yang belajar. Pengalaman mereka beragam, mereka bisa saling membelajarkan. Oke, yang ketiga? Oke, Bapak yang di tengah. Ya, terlibat, ya melibatkan mereka. Orang dewasa itu sangat senang kalau mereka dilibatkan dalam setiap proses pembelajaran. Mulai dari menyusun tujuan pembelajarannya sampai mereka melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang yang keempat itu apa? Ya, kita memang harus berbasis masalah. Orang dewasa itu belajar, mereka paling senang kalau pelajar mereka itu menghasilkan tuntas masalah mereka. Tuntas persoalan mereka belajar. Jadi 4 prinsip ini harus kita pegang. Oke. Nah, bagaimana dengan media? Teknologi seperti apa yang bisa kita manfaatkan? Nah, kita tidak usah banyak-banyak sekarang ini kita bahas teknologi seperti apa. Yang paling dekat dengan kita saja. Ada komputer, kemudian ada handphone. Kemudian yang lainnya barangkali Bapak punya pemikiran yang sangat banyak sekali terkait kira-kira apa ya yang bisa kita gunakan, itu kan. Nah, kalau kita lihat itu kan komputer dengan handphone ini bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk pembelajaran orang dewasa. Nah, kalau komputer misalnya, ya, dalam technological andragogical knowledge yang dapat dilakukan dalam membelajarkan orang dewasa, ada pembelajaran komputer assisted instruction, ya, CBI, atau pembelajaran berbantuan komputer. Bagaimana kita bisa menggunakan komputer itu untuk proses pembelajaran atau pembelajaran berbasis web. Jadi hari ini kita bahas 2 ini. Itu kan bagaimana teknologi itu kita bisa gunakan untuk membelajarkan orang dewasa. Nah, sekarang kita bicarakan tentang computer assisted instruction. Nah, pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Jadi kalau kita bicara tentang belajar dengan menggunakan komputer, berbantukan komputer,
maka itu adalah pembelajaran secara langsung. Kita bisa mempresentasikan, ketemu dengan warga belajar kita, menggunakan berbagai sarana, dan itu adalah beda nantinya dengan yang satu lagi. Nah, ada beberapa karakteristik dari pembelajaran berbantukan seperti saat sekarang ini. Yang pertama itu adalah tersedianya fasilitas komputer untuk kegiatan warga belajar. Jadi, Bapak Ibu tutor, kalau kita ingin membelajarkan orang dewasa dengan sistem berbantukan komputer, maka kita harus menyediakan komputernya. Ada tidak? Nah, kalau ada, syukur. Kenapa? Karena syarat utamanya memang itu. Terkadang kan memang ada warga belajar kita ini dalam proses belajarnya itu sulit sekali katanya. Ya, tidak masalah. Artinya, kalau itu tidak ada, maka nantinya bisa kita carikan solusi yang lainnya. Nah, berikutnya ada program yang bisa dikembalikan berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai. Ya, program CIA ini bisa kita gunakan, kita kembangkan berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga, strategi belajar dapat ditentukan dengan tutorial, drill, dan praktis problem solving. Yang ini yang paling disukai oleh orang dewasa. Mereka belajar itu untuk menyelesaikan masalah. Mereka sangat suka dengan tantangan berbagai persoalan yang itu bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah, kemudian itu relevan dengan ragam karakteristik warga belajar. Jadi, kalau kita ingin membuat program yang berbasis komputer, ya, dibantu dengan komputer, maka itu harus relevan dengan karakter warga belajar kita. Next. Nah, kemudian berikutnya karakteristik dalam pembelajaran ini, kita mengoptimalkan interaksi warga belajar dengan materi ajarnya, ya, dioptimalkan menjadi optimal. Kenapa? Karena proses belajarnya itu menjadi lebih menarik. Kenapa? Karena ada media komputer yang bisa kita gunakan untuk membantu proses pembelajaran. Kemudian karakteristik berikutnya, potensi untuk mengatur kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi potensi untuk mengatur itu ada. Kenapa? Karena memang kita bisa bertatap muka dengan mereka. Dan selanjutnya itu menjadi efektif dengan mempertahankan minat warga belajar dalam belajar. Nah, sekarang kita akan bicarakan bagaimana nantinya pendekatan di saat pembelajaran berbasis komputer ini itu bisa mendekatkan mereka dengan tutornya. Kenapa? Karena memang kita lebih banyak interaksi, bisa langsung ditanggapi oleh warga belajar. Kalau ada mereka bertanya, mereka bisa langsung ke kita. Kenapa? Karena pembelajaran dengan pembelajaran yang berbantukan dengan pembelajaran dengan komputer ini, itu mereka berinteraksi langsung, mereka bertatap muka, bukan dengan pembelajaran jarak jauh atau menggunakan sistem internet. Tidak. Ini kalau yang berbantukan komputer ini, mereka belajar dengan tatap muka, mereka bisa melihat tutornya, mereka bisa mengembangkan beberapa hal yang mungkin mesti menjadi pertanyaan mereka, dan itu bisa interaksi. Kemudian itu sangat relevan dengan kehidupan mereka sebagai orang dewasa. Nah, kita lihat berikutnya. Bagaimana kita bisa memberikan variasi yang umpan balik itu lebih mudah. Jadi kalau dalam pembelajaran berbantukan komputer itu, umpan baliknya itu menjadi lebih mudah. Dan kemudian kita juga bisa menggunakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel sekali. Itu kan di mana saja, itu kan, dan itu akan lebih memudahkan proses belajar itu menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian mampu menilai kemampuan warga belajar. Kenapa mampu? Kenapa? Karena memang proses interaksinya berjalan dengan baik, tutor bisa melihat kemampuan warga belajarnya seperti apa. Begitu juga dengan warga belajar. Warga belajar tahu apa yang mereka tanyakan, mereka tidak paham, mereka bisa sampaikan langsung kepada tutornya. Sehingga kemampuan seorang warga belajar itu bisa dinilai dengan baik oleh seorang tutornya. Nah, kemudian rancangan evaluasi sesuai dengan kompetensi. Nah, rancangan evaluasi itu sesuai dengan kompetensi mereka, itu akan mudah dilakukan. Kemudian yang di sini kita akan melihat bagaimana kemampuan untuk menggunakan sumber belajar berbasis komputer itu secara lebih luas lagi. Nah,
Bagi kita, itu kan dalam model pembelajaran komputer analogical instruksional, ya, bagaimana kita menggunakan komputer ini untuk membantu proses belajar bagi orang dewasa, maka tutor sebagai pembimbing atau manajer sumber belajar itu harus tahu dengan peran mereka. Ya, harus tahu betul dengan peran mereka. Peran mereka itu sebagai manajer. Mereka bukan sebagai orang yang paling hebat, tapi mereka adalah pengelola, kemudian membantu bagaimana proses belajar itu bisa berjalan dengan baik. Warga belajar menjadi lebih independen dan mengelola dirinya untuk belajar. Kenapa? Mereka sudah paham dengan apa yang akan diajarkan. Nah, kemudian warga belajar bekerja secara kolaboratif, ya, kolaboratif. Mereka dengan pengalaman yang beragam, secara kolaboratif, kemudian komunikasi sumber belajar dengan itu mudah diakses melalui internet, karena komputer itu ada. Dan yang terakhir itu multimedia sumber belajar menjadi sesuatu yang normal dan disajikan melalui jaringan yang mudah diakses. Nah, kalau tadi kita bicara tentang belajar dengan berbantukan pembelajaran dengan berbantukan komputer, maka sekarang ini kita bicara tentang pembelajaran berbasis web. Nah, ini yang sering kita kenal sekarang ini selama COVID itu, ya, e-learning. Kalau di kampus-kampus, orang yang di perguruan tinggi itu selalu bicara tentang itu. Nah, apakah ini tidak bisa dilakukan juga bagi warga belajar kita? Bisa. Kenapa? Bagusnya dengan e-learning itu ini tidak mesti dengan harus menggunakan komputer, ya, sebagai medianya. Dengan HP, Android itu juga bisa. Nah, e-learning itu adalah singkatan dari electronic learning, gitu kan, atau pembelajaran elektronik. E-learning merupakan proses pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi, menyampaikan, kemudian memungkinkan perjalanan prosesnya pembelajaran jarak jauh. Jadi dengan e-learning itu pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan. Ibu, Bapak pernah melakukan ini? Ya? Pernah? Oh, belum. Ya, kan pelatihan juga pernah ada, kan? Pelatihan itu pernah menggunakan e-learning? Ya, karena e-learning itu memang kita tidak harus berada dekat dengan mereka, tapi kita juga bisa menggunakan jaringan internet, menggunakan web, kemudian ada e-learning yang dibuat, yang di sana kita bisa mengupload tugas, kemudian kita bisa berkomentar, apa yang kurang kita bisa tanyakan, kita juga berdiskusi dengan teman-teman kita yang lain. Itu adalah proses dari pembelajaran dengan e-learning. Nah, pada materi yang lalu itu mungkin sudah dibahas juga bagaimana proses dengan e-learning ini ada dua klasifikasi dari segi waktunya. Yang pertama itu ada sinkronus, kemudian ada asinkronus. Ketika sebutkan asinkronus itu pembelajaran yang dilakukan di mana pengajar serta peserta didiknya dapat berinteraksi secara langsung dalam waktu yang sama, sehingga ada interaksi di saat proses pembelajaran itu dilaksanakan. Bagaimana dengan asinkronus dalam e-learning? Maka itu proses belajar itu bisa saja tutor membuat video pendek, kemudian di-upload di e-learning, ya, kemudian di e-learning itu tutor warga belajar bisa melihat videonya dulu, kemudian mereka belajar menanggapi. Artinya, ketika dengan asinkronus, tidak mesti mereka harus langsung bertatap muka, tidak mesti harus dalam waktu yang sama. Itu bisa mereka lihat pada waktu yang lainnya. Kemudian mereka bisa menanggapi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi, komponen yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sistem pembelajaran berbasis web ada beberapa poin. Nah, ini yang harus kita perhatikan kalau kita ingin membelajarkan orang dewasa di dalam proses pembelajarannya. Ya, kalau orang dewasa ini kan sangat mudah sebenarnya, ya Bu, ya Bapak, ya. Kenapa? Sangat mudah untuk cepat belajar. Kayaknya pengalaman mereka ini sangat membantu proses belajar ini menjadi lebih baik. Nah, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan di saat kita ingin menjadikan orang dewasa ini belajar dengan menggunakan teknologi. Yang pertama itu adalah rencana kegiatan pembelajaran. Meskipun kita menggunakan pembelajaran jarak jauh, ya, dengan menggunakan e-learning, maka RPP atau rancangan pembelajaran itu tetap nomor 1. Rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Dengan e-learning kita buatkan dengan web itu kan, tapi RPP-nya jangan lupa. Ya, rancangannya itu yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka, warga belajar kita, tetap harus kita utamakan. Kenapa? Karena itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita nantinya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyajian materi pembelajaran. Bagaimana cara kita menyajikan materi? Ini karena e-learning, kita tidak bisa bertatap muka, maka kita dalam penyajian materi itu harus disesuaikan dengan kemampuan mereka belajar sebagai orang dewasa. Jangan samakan kemampuan mereka, karena mereka sangat heterogen. Minatnya berbeda, pengalamannya berbeda, kemudian motivasi belajar mereka berbeda, maka itu harus kita perhatikan. Harus kita pahami, mereka itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana penilaian peserta didik. Di e-learning, kita bisa menyusun dengan baik proses penilaiannya. Jadi, kalau dia membuat tugas sekian, maka nilainya berapa, kemudian poin-poin dari penilaian itu bisa kita lakukan. Bisa kita berikan penilaiannya, asesmennya pada saat itu juga. Nah, kemudian internetnya memadai atau tidak. Kemudian berikutnya bagaimana dukungan instruksionalnya, bagaimana proses tutor yang akan mengajarnya, bagaimana mampu tidak. Jangan-jangan e-learningnya sudah ada, tapi tutornya tidak bisa mengajarkan dengan baik. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengoperasikannya. Nah, ini kan menjadi masalah. Makanya perlu juga kemampuan dari pengajarnya itu seperti apa. Nah, berikutnya terakhir itu adalah dukungan teknis. Nah, dukungan teknis, siapa ini yang adminnya? Admin dari e-learning yang kita buat. Kira-kira mampu tidak mereka? Itu kan? Nah, itu harus kita perhatikan. Berikutnya, kita akan lihat bagaimana kalau kita menyusun sebuah web ya untuk pembelajaran e-learning bagi tutor, maka ada poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah materi ajar yang diajarkan dalam bentuk teks, kemudian grafik dan berbagai elemen multimedia. Jadi, kalau kita ingin membuat materi di dalam dalam pembelajaran untuk orang dewasa dengan menggunakan teknologi yang kita upload di e-learning, maka itu harus kita buat semudah mungkin untuk dipahami oleh orang dewasa. Ya, mungkin dari segi gambarnya mudah mudah dilihat, kemudian hurufnya jangan terlalu kecil sehingga orang dewasa bisa membacanya dengan baik. Kemudian bagaimana komunikasi dilakukan serentak dan tidak serentak seperti video conference, ya e-learning bisa kita bantu dengan Zoom meeting juga nantinya, dengan Zoom. Sekarang ini kan banyak teknologi sehingga interaksi bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian belajar bisa kita gunakan digunakan untuk belajar pada waktu dan tempat di dunia maya. Jadi kekhasannya kita, karakteristiknya itu belajarnya kita itu di dunia maya. Mungkin kita tidak pernah bertatap muka, tapi kita dengan warga belajar itu ada kedekatan karena kita mampu untuk membelajarkan mereka dengan baik. Nah, kemudian materi ajar yang kita berikan kepada mereka itu haruslah materi ajar yang harus selalu diperbaharui. Ya, kenapa? Karena kalau sudah bicara tentang teknologi, maka kalau kita tidak update dengan teknologi, bahaya ya Bu ya. Ya, bahaya. Kenapa? Karena teknologi itu perkembangannya bukan per menit lagi, malah per detik. Kita ketinggalan. Nah, jadi kalau belajar dengan e-learning, maka kita harus bisa paham bagaimana menggunakan teknologi dan kita harus selalu update. Wah, berat? Enggak berat sebenarnya Bu ya. Enggak berat, bukan berat itu kan. Tetapi memang perlu kemampuan yang lebih ekstra, gitu ya. Kemampuan yang lebih ekstra. Kalau kita mampu, ini sebenarnya kita tidak perlu bersusah payah, misalnya masuk ke satu kampung ke kampung yang lain untuk mendatangi warga belajar. Kita cukup ada di rumah, kita belajarkan mereka dengan e-learning, mereka belajar secara mandiri dan itu akan memudahkan proses belajar kita di dalam pembelajaran orang dewasa. Nah, kemudian kita dapat menggunakan ragam sumber belajar yang lebih luas di internet. Ya, di internet itu kan banyak sumber belajar, itu kan sumber belajar itu banyak sekali. Kita bisa searching dengan menggunakan Google, itu kan. Kita bisa menggunakan itu dan itu akan memudahkan kita untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada mereka, gitu kan. Sesuatu yang lebih kepada mereka dengan kita tanpa kita harus datangi mereka, mereka bisa belajar dengan baik. Nah, kalau kita bisa menggenggam teknologi itu, memanfaatkan teknologi, itu banyak sekali manfaatnya, Bapak Ibu tutor.
Iya, banyak sekali. Kenapa? Karena orang yang tahu menggunakan, memanfaatkan teknologi, banyak hal-hal yang tadinya terasa sulit itu menjadi mudah. Saya punya satu video, gitu kan, tentang Pak Samin Patsibisa, gitu kan. Dia bisa tadinya dia tidak tahu dengan teknologi, itu hanya HP, saja HP. Dia hanya menjadi pemusik tradisional, kemudian dia hanya tampil di event-event yang tidak jelas. Nah, yang itu juga tidak bisa menghasilkan uang. Ketika dia tahu dengan teknologi, dia bisa memberikan sebuah karya, kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih baik kepada orang lain. Dan itu bisa mengembangkan kemampuan dia dan juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungannya. Nah, oke, silakan nanti kita lihat video berikut ini. Saya pamit dulu ya. Oh iya. Kalau Bapak berubah pikiran, ini ada alamat saya dan di situ ada nomor handphone saya. Nanti Bapak bisa kembali hubungi saya. Bobo, nangkep ini. Aku itu belokeo handphone. Aku tidak punya handphone. Aku juga tidak tahu cara pakai handphone. Kalau begitu, Pak Samin cari alamat saya saja. Iya. Nanti kalau Bapak lihat gapura anggar, itu jalan masuk ke rumah saya, Pak. Terima kasih, Le Buntung. Waalaikumsalam, Pak Samin. Silakan masuk, Pak. Udah, Pak. Jadi begini, Pak. Kebetulan adanya teman saya ada pensi di sekolah. Dia mau belajar main gambus, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu, Bapak besok ikut saya ke kantor. Terus motor saya nanti Bapak bisa bawa pulang agar bisa ke sana nanti. Aduh, Bapak tidak bisa mengendarai motor, Wan. Kalau begitu, Bapak naik angkot saja ya, Pak. Gak masalah kan, Pak? Nunggu angkot di Penajam ini kayak nunggu musim durian. Stop. Saya ikut ke bawah ya. Terima kasih ya. Salam sama bapakmu. Waktu kan udah lama meninggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak yang mau mengajarin anak saya gambus ya? Ya, Bu. Saya Pak Samin. Tadi saya telepon Ridwan.
latihan hari ini dibatalkan karena anak saya ada keperluan di luar. Emangnya Ridwan udah ada nelpon Bapak? Saya tidak punya HP, Bu. Kalau begitu Bapak kembali aja lagi besok. Saya pamit pulang dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Bapak, silakan duduk dulu Pak. Mohon maaf ya Pak, anak saya sama temannya sudah belajar di YouTube. Begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, YouTube itu orang kampung mana ya, Bu? Waduh, maaf ya Pak, Iya. YouTube itu ada di HP. Emang selama ini Bapak tidak pernah menggunakan HP ya? Saya tidak pernah menggunakan HP, Bu. Pak, silakan dulu diminum kopinya. Pak, maaf ya Pak, tidak memberitahukan kepada Bapak kalau adanya teman saya tidak jadi belajar main gambus, Pak. Tidak apa-apa, Wan. Ini salah Bapak juga. Bapak tidak punya handphone. Ridwan mau tidak mengajarkan Bapak cara menggunakan handphone? Dengan senang hati, Pak. Wan, Ya Pak, kenapa? ini bunyi apa ini Wan? Oh, ini alamatnya Pak. Saya lupa matikan alamatnya. Teman-teman, kenalkan ini Pak Samin. Pak Samin ini teman-teman yang akan membantu Bapak buat konten seni tradisi. Aku mulai belajar teknologi dan memahami dunia digital, melestarikan dan menjaga seni budaya dengan teknologi. Dari video tersebut kita bisa paham bahwasanya ternyata teknologi itu penting. Nah, hari ini materi kita sebagai kesimpulan untuk hari ini bagaimana technological and andragogical knowledge itu merupakan prinsip belajar orang dewasa yang harus kita pahami di dalam membelajarkannya. Oke, ketika kita ingin membelajarkan orang dewasa, maka dalam technological and andragogical knowledge kita harus pahami dulu prinsip belajar orang dewasa. Orang dewasa yang belajar itu seperti apa? Kenapa? Dengan pahamnya kita orang dewasa itu belajarnya seperti apa, maka kita akan bisa menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kalau kita tidak paham orang dewasa itu belajarnya bagaimana, mustahil kita meskipun teknologinya bagus, tapi kita tidak paham orang dewasa itu belajarnya bagaimana, karakteristiknya, kemudian apa yang menjadi keunikan mereka, maka teknologi itu menjadi tidak berarti apa-apa. Jadi teknologi dengan bagaimana prinsip belajar orang dewasa itu belajar harus kita sinkronkan sehingga terbentuklah yang namanya technological andragogical knowledge yang baik. Oke, hari ini barangkali itu yang perlu kita sampaikan. Ada pertanyaan? Oke, ya bisa dipahami ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadi tutor yang baik, yang bisa memberikan perubahan kepada warga belajarnya sehingga tatap muka itu bukan sesuatu yang harus, tetapi dengan memanfaatkan e-learning, kemudian juga dengan komputer yang kita punyai, kemudian sekarang ini sudah punya HP, itu bisa memudahkan kita untuk membelajarkan mereka. Semoga ini bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran kita. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini.
Semoga ada manfaatnya dan menjadi berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sudah selesai untuk materi Technological Andragogical Knowledge bagi tutor pendidikan kesetaraan. Apabila ada pertanyaan atau ada yang masih ragu terkait materi yang kita sampaikan pada hari ini, maka silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini, sehingga nanti bisa akan kita tanggapi dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.